Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, kembali bertemu dengan saya. Kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari surah Al-Fatihah ayat 5, ayat 6 dan ayat 7. Sebelumnya saya akan bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat kelima ada beberapa hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Saya ulang ayat 5, bunyinya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ada panjang 2 harokat, sama dengan ayat sebelumnya. Apabila ada fathah mematikan huruf alif, namanya mad tabi'i, 2 harokat. Iya. Cuman di sini ada tasdid. Tasdid artinya siddah. Dari kata siddah artinya kuat atau tekanan. Maka cara bacanya harus ada tekanan. Iya. Jangan iya. Iya itu beda dengan iya. Iya. Kemudian sama di hukum tajwid yang kedua, sama. Iyyaka na'budu wa sama itu namanya juga hukum tajwidnya disebut mad tabi'i. 2 harokat, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Kemudian yang ketiga hukum tajwidnya adalah nasta'in. Sama seperti sebelumnya, yaitu apabila ada mad tabi'i berada di akhir kalimat, namanya mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ha besar. Ihdinas. Ada di tengah-tengah tenggorokan. Ihdinas. Ada nas. Alif lam tidak jelas, dikatakan adalah alif lam samsiah. Tidak dibaca ihdinal, tapi ihdinas. Padahal ada alif lamnya. Ihdinas sira. Seperti dengan iya, sama, itu dinamakan mad tabi'i. Mad tabi'i ini adalah hukum yang banyak di dalam Al-Quran ya, sering kita temukan. Siratal alif lamnya jelas sekali, maka dikatakan alif lam qamariyah. Qamariyah artinya bulan, samsiah artinya matahari. Matahari terlihat tapi ada bentuknya tapi tidak terlihat. Tapi kalau bulan ada bentuknya dan dapat dilihat. Itu perbedaan samsiah dengan qamariyah.
Siratal mustaqim. Sama dengan nasta'in. Namanya mad arid lisukun. Mad tabi'i berada di akhir kalimat disebut mad arid lisukun. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat ke-7, yaitu ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Banyak hukum tajwidnya. Antara lain, saya ulang bacaannya ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama hukum tajwidnya sira. Sira namanya mad tabi'i, ada ra, di depannya ada huruf alif. Kemudian siratal ladzina ada mad tabi'i, cuman di sini tandanya huruf ya diawali dengan kasrah. Siratal ladzina an'amta, ada nun sukun ketemu ain jelas. Tapi ini adalah hukum nun. Dikatakan ijhar halki. Ijhar artinya jelas, halki artinya tenggorokan. Huruf ijhar yang ada di tenggorokan ada 6 huruf. Tidak boleh lama, harus jelas. Tidak boleh dengung. Amta. Amta sama jelas juga. Cuman di sini adalah mim sukun, namanya ijhar syafawi. Tadi nun sukun ijhar halki dan mim sukun ijhar syafawi. Arti ijhar syafawi, ijhar artinya jelas, syafawi artinya bibir, jelas di bibir. Maksudnya bibirnya langsung tertutup ketika kita membaca amta, amta, jelas. Alaihim, alaihim, ada lay, kata lay, ada ya sukun diawali dengan fathah, namanya mad layyin. Tandanya 2, ai dan au. Alaihim goy, him goy. Mim sukun ketemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Itu disebut ijhar syafawi. Jelas, tidak boleh lama, tidak boleh dengung. Alaihim goy, salah. Yang benar adalah alaihim goy. Gitu. Kemudian lanjutkan dengan goy, sama dengan alai. Nah, ai tandanya yang tadi ai au, maka dikatakan mad layyin. Mad artinya panjang, layyin artinya lunak. Alaihim ghairil ril, lamnya jelas terdengar di mulut. Ril alif lam qamariyah seperti bulan. Magdu. Perhatikan, dikatakan ketika mengucap magdu tidak boleh turun, mage tidak boleh mage, harus terbuka, mag ditahan. Ghairil mag, ya itu yang benarnya. Sering sekali kita dengar para pembaca Al-Quran yang masih belajar yaitu magedu, ada kolkolahnya, padahal huruf goin tidak ada kolkolah, tidak boleh memantul, harus ditahan. Ghairil magdu, dunya panjang. Ada waw sukun diawali dengan, ada huruf waw diawali, waw sukun diawali dengan dhammah, mad tabi'i. Alai sama alai, mad layyin. Alaihim wala, him walad. Him walad sama apabila dengan jelas mim sukun di bertemu dengan huruf waw dikatakan ijhar syafawi, jelas di bibir. Alaihim wala, tidak boleh alaihim walad, tidak boleh, harus jelas. Alaihim waladdo, ada alif lam juga sini. Di sini alif lam tidak jelas, namanya alif lam samsiah. Waladdall. Di sini perhatikan ada huruf dot ditasdid.
kemudian bertemu dengan dot ditasdid, kemudian panjang seperti mad tabi'i, cuman bertemu dengan tasdid kembali. Namanya mad lazim musaqqal kilmi. Panjang kebiasaan, lazim musaqqal berat, kalimatnya berat. Mad lazim musaqqal kilmi definisinya apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid. Panjangnya 6 harokat, harus 6 harokat. Mad tabi'i berada dari kalimat disebut mad arid lis-sukun. Perhatikan kembali ayat 7 dari surat Al-Fatihah yang baik dan benar sesuai huruf tajwidnya. Hukum tajwid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ulang dari ayat 5 sampai 6 sampai 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekian pembahasan hukum tajwid makharijul huruf yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 5 sampai ayat 7. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi kaum muslimin, kaum muslimat, para pelajar yang ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid. Jangan lupa bantu kami, dukung kami, subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan kita semua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.